Bapak Ibu saudara sekalian, Shalom, dan saya ucapkan selamat hari Natal. Tuhan pasti memberkati kita sekalian. Mari kita dengar firman Allah. Tema firman Allah adalah Natal menjadi bukti ketaatan. Kita ambil dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat 8. Filipi 2 ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tujuan firman Allah ialah agar jemaat bisa belajar ketaatan yang ditujukan Tuhan Yesus Kristus. Peristiwa Natal merupakan hal penting dalam iman Kristen dan bukan saja menekankan kepada kemeriahan dalam merayakannya, tetapi begitu banyak nilai kerohanian yang dapat diambil untuk dijadikan dasar dalam iman sebagai murid Yesus Kristus. Jika jemaat GPDI Sahabat Allah hanya sibuk mempersiapkan perayaan yang meriah tanpa melihat apa pesan Allah dalam peristiwa lahirnya Yesus Kristus, maka Natal tidak berarti apa-apa dalam hidupmu. Itu sebabnya tidak terjadi perubahan ke arah menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Dalam ayat yang kita baca menunjukkan bagaimana Yesus yang adalah Sang Firman Allah seperti yang dicatat dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 telah menjadi manusia itu, telah mengosongkan dirinya, bahkan mengambil rupa seorang hamba dalam rupa sebagai manusia sejati. Yesus taat di dalam seluruh kehendak Bapa di surga. Bahkan pada Filipi pasal 2 ayat 8. Filipi pasal yang kedua ayatnya yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus taat sampai mati. Lewat peristiwa kelahiran Yesus ke dunia, kita belajar bahwa dalam keberadaannya sebagai Sang Firman, Allah rela menjadi manusia dan merasakan seluruh penderitaan kesengsaraan manusia, dilahirkan di dalam dunia lewat seorang perawan bernama Maria, sehingga Yesus turut merasakan semua kesedihan dan kesengsaraan umat manusia akibat dosa, walaupun Yesus kudus tanpa dosa. Itu sebabnya kita mempelajari bersama bagaimana supaya Natal menjadi bukti ketaatan, memiliki pikiran dan perasaan
seperti Yesus. Filipi pasal 2 ayat 5. Filipi 2 ayatnya yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sebagai orang percaya, supaya Natal menjadi bukti dari ketaatan, maka setiap kita harus memiliki pikiran dan perasaan seperti Yesus. Sebab inilah satu-satunya bentuk pikiran dan perasaan yang dapat memahami dan mempermuliakan Allah di dalam hidup. Kita memiliki pikiran dan perasaan seperti Yesus. Satu-satunya cara dengan mendengar dan merenungkan firman. Itulah yang akan mempengaruhi pikiran dan perasaan kita, sehingga kita akan menjadi lebih peka dengan mengutamakan kehendak Tuhan. Dalam hidup ini bukan kehendak kita memiliki prinsip seperti Yesus dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-6. Filipi 2 ayatnya yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus walaupun dalam keberadaannya sebagai Allah yang sejati, Yesus tidak pernah menganggap hal ini sebagai sesuatu yang harus dipertontonkan. Karena berulang kali keberadaan Yesus yang ilahi sering kali diuji, namun Yesus tidak pernah serta-merta menonjolkan hal tersebut agar Yesus diterima dan diakui sebagai Allah. Malah Yesus tahu bahwa tujuan kedatangannya ke dunia sebagai manusia yang sejati ialah untuk membebaskan manusia dari kutuk dosa lewat pengorbanannya. Prinsip inilah yang Yesus pegang sejak ia dilahirkan, bertumbuh sebagai anak-anak pada umumnya, mengikuti seluruh bentuk peraturan hukum Taurat tanpa menonjolkan diri untuk dikhususkan di mata orang lain. Karena prinsip untuk taat membawa harapan bagi dunia yang gelap akibat dosa adalah prinsip yang Yesus bawa sejak kelahirannya di muka bumi. Memiliki perbuatan seperti Yesus. Filipi pasal 2 ayat yang ke-7. Filipi 2 ayatnya yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam ayat ini ada hal penting dan tidak pernah akan ditemukan di dalam ajaran manapun. Sebab kita tahu bersama Yesus adalah Allah sejati. Namun dalam keberadaan yang ilahi tersebut datang ke dunia menjadi manusia. Bahkan dalam keberadaannya sebagai manusia sejati, mengambil rupa seorang hamba. Inilah bentuk pengosongan diri yang dilakukan Yesus.
pengosongan diri yang dilakukan Yesus adalah sebuah pengosongan diri yang patut menjadi acuan dan mengingat dalam diri jemaat GPDI Sahabat Allah. Sebab Yesus saja sebagai pencipta langit dan bumi menghamba selama dia ada di muka bumi. Bagaimana dengan kita? Adakah setiap pencapaian dan apa yang kita miliki selalu dijadikan keunggulan dalam diri kita untuk merasa lebih penting dan berguna dari orang lain? Yesus sendiri menunjukkan dalam setiap perbuatannya, Yesus selalu taat layaknya seorang hamba yang taat terhadap Tuhannya. Kesimpulan dari firman Allah, ketika jemaat GPDI Sahabat Allah menjadikan Yesus sebagai acuan dalam menjalani hidup, maka peristiwa Natal akan menjadi pengingat bagi kita bahwa di sana ada bukti sebuah ketaatan. Mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami ucapkan terima kasih kemurahan Tuhan. Kami boleh mendengar firman Allah mengenai hari Natal. Engkau yang sudah mengosongkan diri sehingga mati jatuh ke salib untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah diselamatkan. Kami menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan juga memberkati keperluan hidup masing-masing kami secara badani dan secara rohani. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat Natal, Tuhan memberkati.